Peristiwa ini terjadi di Kutub Utara, Arktik, saat sekelompok ilmuwan sedang melakukan penelitian. Mereka menemukan sesuatu yang mengerikan, mayat beruang kutub di dalam laboratorium telah sepenuhnya dimakan oleh makhluk tak dikenal. Ribuan cacing kecil yang menjijikkan merayap dan menyebar ke seluruh ruangan. Dalam waktu singkat, makhluk-makhluk itu mulai merangkak keluar dari laboratorium. Para ilmuwan yang menyaksikan pemandangan tersebut langsung merinding ketakutan. Mereka sadar satu-satunya cara untuk menghentikan penyebaran makhluk ini adalah meninggalkan pangkalan dan membakarnya habis sebelum pergi. Namun, tiba-tiba larva di tubuh salah satu rekan perempuan mulai menetas. Ia menjerit kesakitan saat cacing-cacing itu menggigiti tubuhnya, namun semua orang hanya bisa melihat tanpa daya. Saat itu juga, Old Black, seorang anggota tim yang sebelumnya memotong lengannya untuk bertahan hidup, terbangun. Ia mengeluh gatal luar biasa di bagian lengannya yang terpotong. Ketika Lisa membuka perbannya, terlihat telur-telur parasit yang menempel di luka tersebut. Tiba-tiba terdengar tembakan, ternyata, Juan Mao tak tega melihat pacarnya menderita dan menembaknya untuk mengakhiri penderitaan. Old Black pun menyadari akhir hidupnya sudah dekat. Untuk tidak membebani rekan-rekannya, ia memilih masuk ruangan dan menunggu ajal sendirian. 3 orang yang tersisa berencana melarikan diri, tapi dengan satu syarat, harus diperiksa satu persatu untuk memastikan tidak ada yang terinfeksi. Juan Mao panik karena ternyata organ vitalnya sudah terinfeksi. Ia kabur dan mengarahkan senjata ke 2 orang lainnya. Tiba-tiba terdengar tembakan lain, Juan Mao jatuh ke tanah. Ternyata ayah Lisa, Dashan, yang sebelumnya dikira mati, muncul dan menembaknya. Lisa sangat gembira melihat ayahnya selamat. Ia segera menceritakan kondisi pangkalan dan mengusulkan untuk membakar seluruh tempat itu. Ayahnya setuju, dan mereka berdua menyiramkan bensin ke seluruh ruangan. Namun, Lisa merasa ada yang janggal. Mengapa sebelum naik ke helikopter, ayahnya tidak menceritakan hal yang sebenarnya? Ia lalu memutar rekaman ayahnya dan menemukan kebenaran mengejutkan. Ternyata, akibat pemanasan global, gletser mencair dan membebaskan parasit purba dari dalam es. Namun, umat manusia tidak memperhatikan ancaman ini. Ayah Lisa kemudian merencanakan hal gila, melukai dirinya sendiri dan membiarkan parasit itu hidup dalam tubuhnya, lalu membawanya ke dunia luar agar umat manusia merasakan akibat perbuatannya sendiri. Lisa memohon agar ayahnya menghentikan rencana itu, tapi ayahnya bersikeras. Ia mengunci pintu pangkalan dan berpura-pura tidak tahu apa-apa saat helikopter penyelamat datang. Lisa dan Nick berhasil keluar dengan memecahkan kaca. Nick mencoba melompat dan bergantung pada helikopter untuk menghentikan ayahnya, namun kehabisan tenaga dan jatuh ke tanah. Dalam situasi kritis, Lisa mengambil senapan dan menembak helikopter. Pilot terkena peluru, helikopter kehilangan kendali dan menabrak pangkalan, menyebabkan ledakan besar. Semua parasit yang ada di dalam pangkalan terbakar habis. Nick meninggal dunia, sementara Lisa berhasil melarikan diri dengan membawa rekaman ayahnya. Sesampainya di dunia luar, rekaman tersebut membuka mata seluruh manusia bahwa Lisa telah mencegah bencana besar. Ia dipuji sebagai pahlawan. Namun, bencana ternyata belum berakhir. Burung gagak yang dulu ikut memakan bangkai mamut telah terbang jauh ke dunia manusia. Seekor anjing menjilati bangkai burung itu, dan parasit mulai menjalar ke tubuhnya. Anjing itu kembali ke pemiliknya, dan bencana baru mulai menyebar. Globe Eropa Afrika. Pesan dari film ini sangat jelas. Tangan menunjuk kanan pemanasan global adalah musuh seluruh umat manusia. Tangan menunjuk kanan menjaga lingkungan berarti menjaga kehidupan kita sendiri. Kamera film sebuah kisah thriller horor ilmiah yang menegangkan,